Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul COVID-19 yang beranggotakan Deden Mulia Prayoga, Esi Rizkiah, Nina Dwistiani, Maufira Nur Ais Hakiki, Melia Sinta, dan Tiandai Rantika. Yang pertama ada definisi dari COVID-19. COVID-19 sendiri merupakan penyakit pernapasan akut yang menjadi pandemik global dan disebabkan oleh novel coronavirus atau SARS-CoV-2. Gejala COVID-19 sendiri antara lain adalah demam, batuk kering, dan sesak nafas. Beberapa pasien mengalami gejala mirip pilek dan mengalami nyeri pada tenggorokan dan diare. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala dan merasa sehat. Sebagian dapat pulih dengan sendirinya, sedangkan sebagiannya mengalami perburukan kondisi sehingga mengalami kesulitan bernafas dan perlu dirawat di rumah sakit. Selanjutnya ada epidemiologi dari COVID-19. Sejak kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatan kasus COVID-19 di Cina setiap hari dan memuncak di antara akhir Januari hingga awal Februari 2020. Awalnya kebanyakan laporan datang dari Hubei dan provinsi di sekitar, kemudian bertambah hingga ke provinsi-provinsi lain di seluruh Cina. Pada tanggal 30 Januari 2020 telah terdapat 7.736 yang terkonfirmasi COVID-19 di Cina dan 86 kasus lain dilaporkan dari berbagai negara seperti Taiwan, Thailand, Jepang, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman. COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Sejumlah kasus yang dilaporkan ada 2 kasus. Data pada 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia besar, yaitu 8,9%. Angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara per 30 Maret 2020. Terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Selanjutnya ada etiologi dan patogenesis. Virus dapat melewati membran mukosa, terutama mukosa nasal dan laring. Kemudian memasuki paru-paru melalui traktus respiratorius. Selanjutnya, virus akan menyerang organ target yang mengekspresikan angiotensin converting enzim 2 seperti paru-paru, jantung, sistem renal, dan traktus gastrointestinal. Protein S pada SARS-CoV-2 memfasilitasi masuknya virus corona ke dalam sel target. Masuknya virus bergantung pada kemampuan virus untuk berikatan dengan ACE2, yaitu reseptor membran ekstraselular yang diekspresikan pada sel epitel, dan bergantung pada priming protein S ke protease seluler, yaitu TMPRSS2. Protein S pada SARS-CoV memiliki afinitas ikatan yang kuat dengan ACE2 pada manusia. Pada analisis lebih lanjut, ditemukan bahwa SARS-CoV-2 memiliki pengenalan yang lebih baik terhadap ACE2 pada manusia dibandingkan dengan SARS-CoV.
Infeksi dari virus mampu memproduksi reaksi imun yang berlebihan pada inang. Pada beberapa kasus, terjadi reaksi secara keseluruhan yang disebut dengan badai sitokin. Badai sitokin sendiri merupakan peristiwa reaksi inflamasi yang berlebihan di mana terjadi produksi sitokin yang cepat dan dalam jumlah yang banyak. Sebagai respon dari suatu infeksi, dalam kaitannya dengan COVID-19, ditemukan adanya penundaan sekresi sitokin dan kemokin oleh sel imun inat, dikarenakan blokade oleh protein non-struktural virus. Selanjutnya, hal ini menyebabkan terjadinya lonjakan sitokin, proinflamasi, dan kemokin melalui aktivitas makrofag dan limfosit. Pelepasan sitokin ini memicu aktivasi sel imun adaptif seperti sel T, neutrofil, dan sel NK. Bersamaan dengan terus terproduksinya sitokin proinflamasi, lonjakan sitokin proinflamasi yang cepat ini memicu terjadinya infiltrasi inflamasi oleh jaringan paru yang menyebabkan kerusakan paru pada bagian epitel dan endotel. Kerusakan ini dapat berakibat pada terjadinya ARDS dan kegagalan multi organ yang dapat menyebabkan kematian dalam waktu yang singkat. Selanjutnya adalah gambaran klinis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Huang dan kawan-kawan 2020, gejala klinis yang paling sering terjadi pada pasien COVID-19 yaitu demam sebanyak 98%, batuk sebanyak 76%, dan mialgia atau kelemahan sebanyak 44%. Gejala lain yang terdapat pada pasien namun tidak begitu sering ditemukan yaitu produksi sputum sebanyak 28%, sakit kepala 8%, batuk darah 5%, dan diare 3%. Sebanyak 55% dari pasien yang diteliti mengalami dyspnea. Gejala klinis yang melibatkan saluran pencernaan juga dilaporkan oleh Kumar dan kawan-kawan. Sakit abdominal merupakan indikator keparahan pasien dengan infeksi COVID-19. Sebanyak 2,7% pasien mengalami sakit abdominal. 7,8% pasien mengalami diare. 5,6% pasien mengalami mual dan atau muntah. Individu yang terinfeksi namun tanpa gejala dapat menjadi sumber penularan SARS-CoV-2 dan beberapa di antaranya mengalami progres yang cepat, bahkan dapat berakhir pada ARDS dengan fase fatality rate yang tinggi. Selanjutnya ada klasifikasi dari COVID-19. Ada 7 tipe virus corona yang diidentifikasi menjadi penyebab penyakit pada manusia. Dari 7 tipe virus corona tersebut, 4 diantaranya adalah HCO VNL63, HCO V229E, HCO VOC43, dan HKU1 yang dapat menyebabkan penyakit pernafasan ringan pada manusia. 2 tipe selanjutnya di antara virus corona tersebut adalah SARS-CoV dan MERS-CoV yang dapat menyebabkan sindrom pernapasan berat pada manusia. Tipe virus corona penyebab penyakit pada manusia yang ketujuh adalah SARS-CoV-2 yang merupakan jenis virus baru penyebab pandemi di tahun 2020. Jika dilakukan analisis filogenetik, virus SARS-CoV-2 ini berhubungan dekat dengan 2 jenis virus corona asal kelelawar, yakni BAT-SL-CoV-Z-C45 dan BAT-SL-CoV-Z-XC21 dengan homologi sebesar 89-96,3%. Jika dibandingkan dengan SARS-CoV, virus SARS
CoV-2 memiliki homologi sekuens sebesar 79% dan MERS-CoV sebesar 50%. Selain itu, variasi protein antara virus SARS-CoV dan SARS-CoV-2 juga telah dipelajari pada virus SARS-CoV-2. Tidak ada protein dan ada fluktuasi jumlah asam amino pada protein 8B dan 3C. Diagnosis dari COVID-19. Pada anamnesis, gejala yang dapat ditemukan yaitu 3 gejala utama. Yang pertama ada demam, batuk kering, atau sebagian kecil berdahak, dan sulit bernapas atau sesak. Pasien dalam pengawasan atau kasus suspek, possible seseorang yang mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam, batuk atau pilek, atau nyeri tenggorokan, pneumonia ringan sampai berat, berdasarkan klinis dan atau gambaran radiologis. Pasien infeksi pernapasan akut dengan tingkat keparahan ringan sampai berat dan salah satu berikut dalam 14 hari sebelum onset gejala. Yang pertama ada kontak erat dengan pasien kasus terkonfirmasi atau probable COVID-19. Yang kedua, bekerja atau mengunjungi fasilitas layanan kesehatan dengan kasus terkonfirmasi atau probable infeksi COVID-19 di Tiongkok atau wilayah atau negara yang terjangkit. Selanjutnya, memiliki riwayat perjalanan ke Wuhan dan memiliki demam atau suhu lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam. Selanjutnya ada orang dalam pemantauan. Seseorang yang mengalami gejala demam atau riwayat demam tanpa pneumonia yang memiliki riwayat perjalanan ke Tiongkok atau wilayah atau negara yang terjangkit dan tidak memiliki satu atau lebih riwayat paparan. Yang pertama ada riwayat kontak erat dengan kasus terkonfirmasi COVID. Yang kedua ada bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien konfirmasi COVID-19 di Tiongkok atau wilayah atau negara yang terjangkit. Selanjutnya, memiliki riwayat kontak dengan hewan penular atau jika hewan penular sudah teridentifikasi di Tiongkok atau wilayah atau negara yang terjangkit. Selanjutnya ada upaya untuk mencegah COVID-19. Beberapa upaya untuk mencegah penularan COVID-19 yaitu dengan sering mencuci tangan dengan sabun atau cairan antiseptik, menerapkan etika batuk dan bersin dengan benar, menghindari menyentuh wajah dengan tangan, menjaga jarak, dan mengenakan masker, serta melakukan aktivitas di dalam rumah. Upaya yang dapat memutuskan rantai penularan COVID-19 diantaranya adalah penyemprotan disinfektan, himbauan seluruh masyarakat agar tidak keluar rumah kalau tidak sangat penting, serta menghindari kerumunan umum. Selanjutnya ada terapi farmakologi untuk COVID-19. Sampai saat ini, baik WHO maupun CDC belum mengeluarkan standar pengobatan untuk virus COVID-19. Pengobatan yang dilakukan masih bersifat suportif, sesuai gejala dan manifestasi klinis pasien. Yang pertama ada terapi umum. Pasien diistirahatkan di tempat tidur, lalu diberi terapi suportif yang memadai, termasuk pemberian nutrisi yang adekuat. Keseimbangan air dan elektrolit pasien dijaga guna memelihara stabilitas internal. Tanda-tanda vital termasuk saturasi oksigen diawasi.
Selanjutnya untuk terapi farmakologis pasien COVID-19 secara umumnya mendapat terapi antivirus. Walau sampai akhir Maret 2020, belum satupun obat antivirus secara resmi direkomendasikan. Beberapa di antara antivirus yang digunakan mengacu pada terapi ketika epidemi SARS dan MERS. Selanjutnya, dengan kegiatan lockdown yang menjadi kebijakan Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang peniadaan sementara kegiatan peribadatan dan keagamaan di rumah ibadah dalam rangka mencegah penyebaran wabah coronavirus di Sease. Selanjutnya, karantina. Karantina merupakan pembatasan kegiatan atau pemisahan seseorang papar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pada kondisi COVID-19 yang berat dan kritis, prinsip terapi yang diberikan adalah aktif mencegah komplikasi, mengatasi penyakit penyerta yang muncul, mencegah infeksi sekunder, dan menyediakan dukungan fungsi organ tepat waktu. Selain itu, diberikan terapi terhadap simptom penyakit. Terapi lain-lain pada mereka yang berusia muda memiliki daya tahan tubuh relatif kuat. COVID-19 sering tidak menunjukkan gejala asimptomatik. Pada kondisi seperti ini, umumnya orang lebih memilih penggunaan obat yang dianggap dapat meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan virus. Yang terakhir adalah terapi non-farmakologi tanpa obat, yang merupakan komponen utama dalam terapi terhadap virus. Hal ini karena sebagian besar penyakit akibat virus bersifat self-limiting atau dapat sembuh sendiri. Sesuai masa inkubasi virus tersebut, tindakan yang dapat dilakukan bagi semua orang untuk melindungi diri adalah menjaga daya tahan tubuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.